Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan tugas untuk memenuhi pengalaman praktik ibadah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Lampung. Dan ini adalah praktek cara salat jenazah. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifal muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma'ana minal muslimin. Takbir kedua dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madlahu wa aksilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa nakkihi minal khataya kama yunakkis tabul abyadu minal danasi wa abdilhu daran khairan min alihi wa jawzan khairan min jawzihi wa kihi finatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pengertian tayamum sendiri yaitu pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksak atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur, yaitu karena sakit, karena dalam perjalanan, dan karena tidak adanya air. Pensyariat tayamum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 sebagai berikut, yang artinya jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, dan jika kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Syarat tayamum sendiri yaitu sudah masuk waktu sholat tetapi tidak ada air yang cukup atau jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Dan yang kedua, sedang sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang ketiga, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Berikut tata cara tayamum. Siapkan tanah atau debu. Boleh menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Ketiga, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan yang dirapatkan. Kemudian yang keempat, baca bismillah dan niat tayamum dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li istabakhati sholihati lillahi ta'ala. Dan kemudian yang kelima, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan cukup sekali menyentuh debu. Dianjurkan untuk meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Kemudian letakkan lagi telapak tangannya kepada debu dan diregangkan. Terus tempelkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Ujung-ujung jari dan salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung dengan lengan kanan sampai ke bagian siku. Kemudian sebaliknya telapak tangan kiri ke lengan kanan dan ratakan hingga pergelangan. Kemudian bagian jempol kiri jempol kanan dan lakukan hal sama pada bagian kirinya. Dan pertemukan telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Hikmah yang dapat dipetik dari tayamum sendiri, adanya syariat Islam yang tidak mempersulit umatnya, dan manusia diperintahkan melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing.
Bila tidak ada air dalam keadaan sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka Allah memberikan kemurahan dengan memperbolehkan menggunakan debu sebagai pengganti air. Dan kemudian untuk kesadaran kita juga dengan alasan apapun tidak boleh untuk meninggalkan ibadah. Dan ini menunjukkan keluasan ajaran Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Sholli sunnatan tahajud rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membaca pada saat ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Kemudian masuk ke sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dilakukan salat tahajud bisa sampai 2 rakaat, 4 rakaat, dan 8 rakaat. Dilakukan di sepertiga malam ketika sesudah bangun tidurnya dan melakukan salat tahajud. Dan salat tahajud sendiri banyak manfaatnya. Jika dilakukan dengan secara konsisten dapat membawakan tenteraman hati dan pikiran. Dan salat tahajud waktu yang tepat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tahajud. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.